Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2 DLC, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi yang diampu oleh Bu Sri Mulyani, Eskom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dashboard penjualan properti. Sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Rismana Mira Ivano dengan NIM 2105523035. Saya Putri Nilam Pambudi dengan NIM 2105523039. Nama saya Royati Yulianti dengan NIM 2205526000. Pertama-tama, sebelum kami menjelaskan mengenai dashboard yang kami buat, di sini ada pengertian mengenai dashboard dan dashboard penjualan. Dashboard adalah sebuah tampilan yang menampilkan data dan informasi penting secara visual, seperti grafik, tabel, diagram, dan indikator. Dashboard menyajikan data secara real-time dengan penyajian yang lebih mudah dipahami karena disederhanakan juga dengan indikator kinerja utama atau KPI. Dashboard penjualan adalah sebuah perangkat berbentuk digital di mana di dalamnya terdapat jenis-jenis angka yang terstruktur untuk memantau proses pertumbuhan penjualan dalam bisnis. Tujuannya untuk mendemonstrasikan dashboard penjualan properti yang mampu menampilkan data secara real-time dan memberikan pengetahuan yang mendalam bagi penggunanya. Dashboard kami dilengkapi dengan KPI atau Key Performance Indicator atau bisa juga disebut dengan indikator kinerja utama, yaitu ada yang pertama jumlah rumah yang terjual, yang kedua nilai total penjualan, yang ketiga rata-rata nilai penjualan, yang keempat tarif pajak per item properti, dan yang kelima nilai penjualan menurut jenis rumah. Berikut adalah tampilan dashboard properti yang sudah kami buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dataset yang kami buat. Di sini kami mengambil dataset properti dari website kaggle.com. Kumpulan data ini berisi informasi tentang transaksi properti real estate. Setiap barisnya mewakili satu transaksi properti. Dataset ini mencakup atribut seperti tanggal transaksi, lokasi properti, lalu ada harga estimasinya, lalu ada harga jualnya, dan ada karakteristik propertinya juga seperti jenisnya, kemudian ada status huniannya, jumlah kamar mandi, luas karpet, dan ada tarif pajak propertinya. Baik, akan saya lanjutkan. Dari data yang telah kita ambil tadi, kita bisa peroleh hasil dashboard seperti ini. Lalu kita bisa melihat untuk hasil total penjualan pada 13 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2022, itu sebanyak 6.224.748.346 dolar. Dan di sini terdapat 4 tipe perumahan yang dijual. Yang pertama itu ada detached house, ada duplex, ada triplex, dan ada fourplex. Di sini kita bisa melihat untuk penjualan tertinggi diraih oleh detached house yang terjual sebanyak 6.214 unit. Lalu disusul oleh duplex 1.625 unit. Dan ada triplex 1.375 unit, dan terakhir penjualan yang paling rendah ada di fourplex, yaitu terjual sebanyak 786 unit. Nah, selanjutnya apabila kita ingin melihat total harga jualnya, di sini misalkan kita akan memfilter pada tahun tertentu. Kita pilih antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakannya. Total harga jualnya itu sebesar 1.544.348.812 dolar. Ini di antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dan kita bisa lihat untuk penjualan paling tertinggi itu ada di bulan Juli, yaitu sebanyak 200 juta dolar.
Nah, apabila kita ingin melihat salah satu, misalkan berdasarkan lokasi, misalkan kita pilih Greenwich, kita klik. Nah, kita bisa lihat pergerakannya ya di sini. Lalu kita pilih yang single family, dan di sini yang detached house. Nah, kita bisa melihat untuk total harga jual berdasarkan area yang ada di Greenwich ini, total penjualannya ada 286.171.159 dolar. Dan juga penjualan tertinggi ada di bulan Juni dan September ya ini ya. Ada di 50 juta dolar. Grafik rata-rata nilai estimasi model perumahan. Pada grafik ini, rata-rata nilai estimasi model perumahan yaitu bisa dilihat dari garis vertikal ini ya. Garis vertikal ini menunjukkan nilai rata-rata estimasi dalam US dollar, kemudian garis horizontal ini menunjukkan lokasi perumahan. Dalam kurun periode 2009 sampai 2022, rata-rata nilai estimasi model perumahan sebesar 418.951 US dollar dengan nilai rata-rata tertinggi ada di kota Greenwich yaitu 1.987.927. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai estimasi model perumahan di Amerika Serikat bervariasi tergantung pada kota. Kota Greenwich, Fairfield, dan Stamford memiliki rata-rata nilai estimasi model perumahan yang tertinggi, sedangkan kota Waterbury, West Hartford, dan Bridgeport memiliki model perumahan terendah. Selanjutnya adalah grafik text property item. Di garis vertikal ini menunjukkan properti single family, two family, three family, dan four family. Sedangkan garis horizontal ini menunjukkan rata-rata nilai pajak dalam US dollar. Dalam grafik ini dilihat dari kurun waktu 2009 sampai 2022 menunjukkan bahwa tarif pajak properti sebesar 11.435 US dollar dengan posisi tertinggi ada di single family sebesar 7.178 US dollar, kemudian ada di two family sebesar 1.813 US dollar, posisi ketiga ada di three family sebesar 1.548 US dollar, dan four family sebesar 896 US dollar. Jika kita ingin mengetahui tax property pada tahun 2007, maka akan menunjukkan tarif pajak properti sebesar 1.116 US dollar dengan per item family akan menunjukkan rata-rata tax property tertinggi ada di single family, selanjutnya ada two family, three family, dan four family. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai pajak properti selain yang telah disebutkan sebelumnya, jarak lokasi properti dengan fasilitas publik juga menentukan besar kecilnya pajak properti. Kesimpulan dari adanya dashboard penjualan properti ini yaitu dashboard ini dapat membantu dalam memberikan informasi tentang nilai tren properti di beberapa lokasi dan jenis properti yang dihasilkan dari perancangan sistem yang dibangun mampu memvisualisasikan data penjualan dalam bentuk grafik dan menghasilkan output berupa data dalam rentang waktu tertentu. Dashboard untuk memonitoring data penjualan properti ini akan memudahkan perusahaan properti dalam menganalisa setiap kategori dalam kurun waktu tertentu karena adanya bantuan grafik yang tersedia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.